Shalom. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai bahasa roh dan nubuat. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu adalah untuk pribadi. Ya, jadi saudara berdoa untuk kepentingan saudara sendiri. Itu bahasa roh. Di mana Roh Kudus itu yang berdoa kepada Bapa, kemudian tapi kita tidak mengerti apa yang didoakan. Jadi, saudara, dampaknya apa? Saudara sedang membangun roh saudara sendiri. Jadi, dampaknya apa, saudara? Saudara itu gembira, semangat, bergairah, tapi nggak ngerti sebabnya apa. Ya. Tetapi kalau nubuat, ini dua kata kunci, satu bahasa roh, yang kedua nubuat. Nubuatnya itu gunanya apa? Nubuat itu gunanya untuk membangun, menasehati jemaat, membangun, menasehati orang lain. Jadi perlukah kita untuk bernubuat? Harus. Kenapa harus? Karena firman Tuhan mengatakan supaya kita saling membangun, saling menasihati ya untuk orang lain. Nah, tapi apakah saudara harus juga berdoa dalam bahasa roh? Harus. Karena orang yang berdoa dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Nah, sekarang yang jadi masalah, bahasa roh saudara itu harus dipastikan benar. Bagaimana supaya saudara bisa berdoa dalam bahasa roh itu benar? Tadi kita sudah bahas, saudara harus punya kerendahan hati. Kalau saudara tidak rendah hati, doa dalam roh saudara bisa nggak benar, salah. Ya. Yang kedua, saudara harus berserah. Kalau saudara tidak berserah kepada Tuhan, doa dalam roh saudara juga bisa nggak benar. Ya. Kemudian saudara juga, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya. Kalau enggak, doa dalam bahasa roh saudara bisa nggak benar. Ya. Kemudian, kalau saudara mau berdoa dalam bahasa roh, syaratnya saudara dapat upah dari Tuhan. Jadi saudara dan saya ini hamba dan akan menerima upah dari Tuhan. Ya, jadi saudara berdoa dalam roh bukan keharusan, tetapi saudara akan mendapat upah. Ya. Kemudian yang kelima, saudara dengan berdoa dalam bahasa roh, saudara itu dituntun oleh Roh Kudus supaya hidup saudara benar. Saudara bisa ditunjukkan oleh Roh Kudus yang ini benar, yang itu salah. Ya. Saudara tahu benar atau salahnya dari mana? Apakah sesuai firman Tuhan atau tidak? Ya, kalau sesuai firman Tuhan berarti benar. Tapi kerajaan surga di sini tidak meliputi benar atau salah saja, tetapi saudara bisa rasakan damai. Ya. Damai itu dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kemudian dan sukacita. Ya, jadi saudara, orang yang berdoa dalam bahasa roh syaratnya adalah rendah hati. Syaratnya adalah berserah, syaratnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Yaitu, kemudian yang keempat adalah kita akan mendapat upah karena kita punya Tuhan dan kita adalah hambanya. Dan saudara akan merasakan dituntun oleh Tuhan dalam kebenaran sesuai Alkitab dan saudara akan memperoleh damai dan sukacita. Ini syarat orang berdoa dalam bahasa roh, ya. Kemudian kita tadi juga sudah membahas, ya,
tidak semua nubuat itu dari bakat itu benar. Ya. Apa itu nubuat yang dari bakat? Yaitu memang saudara punya kemampuan dari kecil. Sebelum terima Tuhan Yesus pun, saudara sudah punya kemampuan. Apa kemampuan saudara? Yaitu nubuat dari bakat alamiah, bukan karena Roh Kudus. Jadi kalau saudara pergi kemana-mana, kemudian saudara ada orang yang bernubuat, dan itu persis, itu adalah bakat, ya, bukan dari karunia Roh Kudus. Bagaimana kalau seseorang itu memang punya bakat untuk bernubuat, ya saudara-saudara, nah, nubuat itu karena bakat, itu harus diuji dengan Alkitab. Mesti dilihat dulu, sesuai Alkitab enggak. Nah yang repot itu kan, kalau saudara suruh pergi ke A, pergi ke B, itu kan enggak ada di dalam Alkitab. Ya. Nah inilah kesulitannya. Ya. Maka itu pertama-tama saudara harus menguji dengan Alkitab. Sesuai. Kemudian saudara, kan waktu saudara menerima pesan nubuat dari Tuhan itu, saudara pasti kan disuruh menyampaikan, pergilah ke si A, pergilah ke si B. Kemudian saudara datang ke sana, datang dalam persekutuan doa, di mana nubuat itu disampaikan. Kalau waktu nubuat itu disampaikan, saudara-saudara, kemudian ada orang lain yang bernubuat, saudara nggak boleh maksa. Ya, saudara harus diam, dengar dulu, ya, saudara-saudara. Kalau berlawanan, saudara harus diam. Tidak boleh seperti contoh tadi pagi. Kalau aku disuruh oleh Roh Tuhan, jangan sekali-kali ada yang menghentikan saya. Ya, jangan sampai begitu. Karena apa saudara? Seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan itu adalah tunduk kepada nabi. Ya, jadi misalnya di sini ada Thomas yang bernubuat. Ya, kemudian nubuat dia itu dari Sumba, dapat pesan dari Tuhan untuk disampaikan di sini. Kemudian di sini ada siapa misalnya? Ada Novi. Ya. Waktu Thomas itu menyampaikan pesan Tuhan, kemudian timbul ada pesan Tuhan, nubuat Tuhan dari Novi, si Thomas ini kalah passwordnya. Dia harus diam. Ya. Jadi nggak boleh nyurundul. Tahu nyurundul? Ya, nggak boleh begitu. Nah, nubuat itu, ini tadi sudah dibahas, jadi saya nggak bahas lagi. Jadi nubuat itu adalah, maaf sebentar, nubuat itu saudara yang dari bakat itu harus diuji seperti itu. Dia ada di mana? Tadi sudah dibahas, ada di Roma pasal 12 ayat 6, 7, 8. Ya, 6, 7, dan 8. Oke, nah inilah kita memasuki yang ketiga. Demikian juga nubuat karena karunia Roh Kudus, walaupun itu karunia Roh Kudus, itu harus diuji. Ya, jadi bukan nubuat dari bakat aja yang diuji, tapi nubuat dari Roh Kudus itu juga harus diuji. Kenapa nubuat dari Roh Kudus juga harus diuji? Karena saudara-saudara seringkali nubuat karena karunia Roh Kudus itu tercampur dengan bakat alamiah. Ya. Contohnya, mau kasih contoh nggak enaknya? Contohnya misalnya begini, kan saudara tahu firman Tuhan, ya kan? Saya harus beribadah. Kemudian badan saudara sakit semua. Kemudian saudara bilang apa? Tuhan, kalau ini daripadamu, sembuhkan saya. Kemudian saudara nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa kecampur sama tubuh alamiah kita.
Ya, badan saya masih sakit semua kok. Mestinya tidur dulu. Ya. Saudara bisa nangkap, itu namanya karunia Roh Kudus yang tercampur dengan bakat alamnya. Yang tercampur dengan rasa badan, rasa jiwa, dan rasa roh. Kebetulan rohnya ini kalau saudara sudah terima Tuhan, ya, dari Roh Kudus ini tercampur, ya, tercampur. Setelah dirasa-rasakan, iya ngilu semua ya, nggak enak ya, ya gitu ya. Sama kalau saudara kerja gitu ya. Terus saudara tahu ini, Roh Kudus bilang berangkat. Terus firman Tuhan juga bilang berangkat. Tapi kecampur sama bakat alamiah. Ya. Jadi akhirnya saudara tidak berangkat. Ya. Saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Nah, ini bahayanya walaupun itu dari karunia Roh Kudus, itu bisa terpolusi dengan bakat alamiah. Ya. Nah, di sini dikatakan yang ketiga ini, demikian juga nubuat karena karunia Roh Kudus harus juga diuji sesuai Alkitab. Oke, sesuai Alkitab. Berangkat. Ya. Misalnya berangkat. Tapi saudara mesti minta diulang. Ya. Jangan saudara atau tidak berangkat. Jangan saudara tidak minta diulang. Ya. Walaupun itu dari Roh Kudus, saudara harus minta diulang. Tuhan, kalau ini benar daripadamu, ulang lagi Tuhan penglihatan atau nubuat itu. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara harus minta diulang oleh Tuhan. Ya. Saat kita berdoa dalam bahasa roh, jadi kalau saudara, saya suka sering ceritakan, kalau saya menerima sesuatu dari Tuhan, misalnya ayam saya harus dijual hari ini. Kemudian karena Mbak Sri orang tuanya meninggal, Mbak Sri tidak manen. Dan kebetulan yang pergi tidak Mbak Sri saja, tapi sama ponakannya. Ya. Akibatnya apa saudara? Pas Mbak Sri pergi dan keponakannya itu teknisi itu pergi, yang terjadi apa saudara? Listrik di lantai 2 itu trip jatuh. PLN mati, kemudian dihidupkan genset, generator, kemudian generatornya PLN-nya sudah hidup, generatornya dimatiin, kemudian dimasukkan PLN, tapi tahu-tahu trip, nggak ada yang tahu. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita itu terima dari Roh Kudus, kita minta diulang sama Tuhan. Tuhan, yang kamu tunjukkan tadi benar nggak? Ini ayam harus dijual. Ya, saudara bisa nangkap ya. Kalau sampai Tuhan bilang dijual, ya tapi gimana? Wong Mbak Srinya mau ngelayat orang tuanya. Masa disuruh jangan pergi? Nanti Mbak Sri bisa bunuh saya. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus mengkonfirmasi. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ini tahap yang ketiga. Saudara dan saya harus minta diulang oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ngulang, ya saudara mesti bilang, nggak bisa. Karena kita harus lebih patuh kepada Tuhan daripada kepentingan siapapun juga. Ya. Jadi, nah kemudian, ya ini dulu sampai sini. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Roh Kudus, bahasa roh, itu untuk kepentingan membangun dirinya sendiri, tetapi gunanya adalah untuk menguji apakah nubuat itu, supaya nubuat itu original, nggak tercampur. Bagaimana caranya saudara-saudara? Nah, kenapa kok terpenting? Ya, kenapa kok penting? Saudara lihat di poin 4 ini. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Kapan itu? Saat hari
Kosta saat di kota Samaria, saat di Kornelius, saat di Efesus. Loh, kenapa saudara-saudara? Waktu itu terdengar saudara di tanah di Pantai Kosta dulu ya. Di Pantai Kosta orang-orang Israel itu pada merantau. Ya, merantaunya kemana saja, kemana-mana. Orang Israel, orang Yahudi merantau di mana-mana. Nah, pas hari Pantekosta, orang-orang perantauan bangsa Israel itu pulang ke Yerusalem. Waktu dia pulang di Yerusalem, saudara-saudara, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dari situ mereka tahu bahwa mereka itu menerima bahasa roh. Oke ya, bahasa roh. Mari kita lihat dulu. Ini sebentar, ini 3 ya tadi. Sekarang kita akan masuk yang ketiga. Keempat ya. Nah, ini saudara. Yaitu Kisah 2 ayat 2. Jadi kenapa kok bahasa roh itu penting? Ya. Kenapa? Nah, ini kita akan lihat. Yang pertama, pada hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi tempat murid-muridnya itu berdoa. Karena Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Apa janji Bapa? Yaitu engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi saudara-saudara, murid-murid Tuhan itu dia ada di kamar loteng. Ya, di sebuah rumah. Seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara tahu waktu itu apa yang terjadi? Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu ketakutan. Dia takut sekali karena Tuhannya disalib. Dia sendirian. Dulu bersama-sama dengan Tuhannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Tuhan kita Yesus Kristus sudah disalib. Jadi mereka takut. Jadi memenuhi kriteria seperti syarat seorang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Syarat seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, yang pertama apa saudara? Rendah hati. Yang kedua apa saudara? Apa? Berserah. Wes Tuhan, kalau memang betul-betul ditangkap, aku berserah. Yang ketiga apa saudara? Saya berdoa ini untuk Tuhan. Untuk kelebaran pekerjaannya. Karena Tuhan sendiri berkata, pergilah jadikan semua bangsamu muridku. Jadi landasannya benar. Apalagi saudara, Tuhan berjanji. Kalau dia menjadi hamba dan Tuhan Yesus menjadi tuannya, dia akan mendapat upah. Yang berikutnya adalah dia akan menikmati kerajaan surga. Dia bisa dituntun oleh Roh Kudus supaya hidupnya benar. Yang kedua, supaya dia memperoleh damai. Yang ketiga, supaya dia memperoleh sukacita. Ya, jadi ini memenuhi kriteria untuk menerima baptisan Roh Kudus. Bagaimana saudara-saudara? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang dikaruniakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi saudara-saudara, dia berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain itu, murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang Girika. Ya, saudara-saudara. Jadi dia bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab, bahasa Mesir, Media, Ethiopia. Padahal dia nggak sekolahan. Ya, tapi dia bisa berkata-kata dengan bahasa mereka.
Karena seperti yang diberikan oleh roh itu, roh kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang rendah hati, orang yang berserah, orang yang hidupnya untuk Tuhan, orang yang sebagai hamba terhadap Tuhan tuannya itu dia percaya dapat upah, dia percaya bahwa hidupnya benar dan dia memperoleh damai dan sukacita. Akhirnya apa? Dia bisa menerima Roh Kudus, yaitu berdoa dalam bahasa-bahasa lain atau berdoa dalam bahasa roh seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini betapa pentingnya seseorang yang telah mengosongkan sifat manusianya dan kemudian mengandalkan sifat ilahi di dalam dirinya. Manusia kan punya sifat kemanusiaan, ya kan? Kalau dicubit sakit, ya kan? Tetapi saudara-saudara, dia tidak mengandalkan sifat kemanusiaannya lagi, tetapi dia mengandalkan sifat ilahinya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya. Oke. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, dari perantauan, di bawah kolong langit. Ayat ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa mereka sendiri, bahasa apa saudara? Bahasa perantauan orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, bahasa perantauan. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri, apa tulisannya itu? Asal kita, asal perantauan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, pentingnya seseorang untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Pentingnya seseorang untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat yang ke-9. Kata kita orang Persia. Jadi orang Yahudi yang merantau ke Persia. Ke Media. Ke Elam. Penduduk Mesopotamia. Yudea, Kapodokia, Pontus, dan Asia. Ya. Jadi dari berbagai-bagai bangsa mereka merantau. Orang Yahudi yang merantau ke bangsa-bangsa. Setelah dia pulang dari perantauan, ketika mereka merayakan hari Pentakosta, hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya. Dia merayakan, tapi justru itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Ayat yang ke-10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi berbagai-bagai bahasa. Ya. Nah, ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bahasa kita sendiri, bahasa mana saudara? Orang Yahudi yang sedang merantau. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi orang yang bernubuat atau orang yang berdoa dalam bahasa roh itu bisa diubah menjadi bahasa orang yang mendengarkan. Ya. Banyak kesaksian orang nggak bisa bahasa Chinese, saudara-saudara, kemudian ketika dia berdoa, kemudian dia bisa mengucapkan bahasa Chinese. Ya. Dulu saya mendengar kesaksian dari seorang pengkhotbah dari Belanda yang namanya Karel Hoekendijk. Ya, saudara-saudara, dia bisa
waktu itu dia menceritakan temannya, dia pergi ke tetangga daripada Belanda, negara Belanda itu. Ketika dia di sana, dia belajar dulu untuk bahasa daerah di sana. Waktu dia belajar bahasa daerah, kemudian setelah sekolah, dia kembali ke daerah itu. Ternyata di daerah itu, ternyata bahasanya lain. Contoh, saudara, kalau seumpama daerah yang akan diinjili itu adalah Indonesia, kan dia belajar bahasa Indonesia. Setelah dia di Indonesia, ternyata turunnya di Jawa. Ya, bahasa Jawa itu macam-macam, saudara. Ada Jawa ngoko, ya sehari-hari. Ada Jawa kromo, kromo inggil. Jadi bahasa keratonnya. Jadi dia bolak-balik ke sana ke sini, udah belajar, balik lagi, belajar lagi, balik belajar, dicoba lagi, balik belajar lagi, nggak bisa ketemu. Nah, waktu itu mereka kemudian Tuhan suruh dia pergi ke gedung bioskop. Dia pertama bilang sama Tuhan, Tuhan, gedung bioskop itu kan untuk orang dunia, bukan untuk kami. Tapi Tuhan bilang, dia berdoa dalam roh lagi, kemudian Tuhan bilang, sana, kamu pergi ke sana. Nah, setelah dia di gedung bioskop itu, dia duduk di kursi bawah, kemudian dia bilang, Tuhan bilang, naik ke tempat layarnya bioskop itu. Nah, setelah di situ, kemudian dia bilang, Tuhan, lalu apa yang saya buat? Nah, ini keluar ilmunya tadi. Dia mulai rendah hati. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini untukmu, bukan untukku. Tuhan, engkau menyediakan upah bagi orang yang melayani engkau. Kemudian dia mencari kebenaran Tuhan. Saya nurut sama engkau Tuhan. Waktu dia bilang, aku nurut sama engkau Tuhan. Sudah nggak ada jalan lain. Kemudian dia itu mulai mengucapkan bahasa roh. Nah, waktu dia mulai mengucapkan bahasa roh, ternyata orang yang di gedung bioskop itu nangis semua. Jadi kalau saudara berdoa dalam roh, pastikan engkau adalah orang yang rendah hati. Pastikan engkau adalah orang yang berserah. Pastikan engkau adalah orang yang hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk kepentingan sendiri. Pastikan engkau adalah Tuhan. Aku akan menerima upah. Dan pastikan suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Nah, kalau saudara betul-betul sudah gak punya harapan, hanya Yesus harapan saudara, maka saudara akan menerima baptisan atau saudara akan penuh dengan Roh Kudus, sehingga orang lain bisa mengerti apa yang engkau ucapkan. Yaitu bukan bahasa kita, tapi bahasa mereka yang namanya berdoa dalam bahasa roh yang diubah oleh Tuhan menjadi bahasa mereka, bahasa perantauan mereka. Oke. Ayat yang ke-14. Ah, ini sekarang di Samaria. Tadi di mana saudara? Di Yerusalem, ya. Saudara-saudara, kenapa kok rasul-rasul nyuruh Petrus dan Yohanes ke Samaria? Karena waktu itu di Samaria, itu mereka sudah percaya kepada Yesus oleh pemberitaan Filipus. Dan kemudian mereka sudah dibaptis dengan air, tapi mereka belum menerima Roh Kudus.
Siapa yang di sini sudah percaya Yesus, sudah dibaptis air, tapi belum dibaptis dengan Roh Kudus, masih belum berkata-kata dalam bahasa roh. Coba saudara lihat di sini. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Oke. Ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh roh Kudus. Ya, ini jelas ya. Saat aja mau berkata-kata dalam bahasa roh aja setelah rambutnya brondol. Setelah dia ada di bawah tangki bensin daripada truk. Ya, itu saking keras kepalanya. Ya. Saudara-saudara, saya selalu memberitahukan kepada Sahata, kamu harus penuh Roh Kudus, ya. Seperti rasul-rasul di Yerusalem juga begitu orang di Samaria sudah terima Yesus, sudah dibaptis dengan air, mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi saudara yang sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis air, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya saudara bisa membedakan nubuat yang ori atau nubuat yang kawi. Paham ya saudara ya? Jadi setiap nubuat itu harus diuji dengan berdoa dalam bahasa roh. Itu doa dalam bahasa rohnya orisinil dari Roh Kudus atau kawi. Campur sama bakat alamiah. Ya, itu harus diuji. Nah, padahal kalau kita ketemu gini kan harus bernubuat. Ya kan? Kita harus menyampaikan apa yang diinginkan Tuhan. Dan saudara, mesti diuji dulu. Itu dari Roh Kudus atau KW. Ya. Jadi kita kumpul ini saudara, bukan mau nyanyi bareng saja. Bukan mau berdoa saja. Tetapi kita kumpul itu untuk saling menasehati, saling menghibur, saling membangun. Membangun, menasihati dan menghibur dengan cara apa? Bernubuat. Jadi kita membangun orang, menasihati orang dan menghibur orang bukan dengan diri kita, tetapi dari Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini hamba-hamba Allah. Yang kita ucapkan bukan dari perasaan, pikiran, dan keinginan kita, tetapi dari keinginan Roh Kudus. Lah, untuk itu saudara mesti diuji dengan bahasa roh. Lah, bahasa roh pun harus diuji dengan apa tadi? Dengan rendah hati, dengan berserah, dengan untuk Tuhan, dengan mendapat upah karena kita pelayan Tuhan, dengan masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara jelas ya ini. Saya bicara dengan pelan-pelan supaya saudara mengerti. Ya. Nah, masih di kota Samaria. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Udah percaya, tapi baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Belum dibaptis dengan apa, saudara? Roh Kudus. Ya. Mari ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan. Nah,
Jadi kalau belum bisa, pokoknya harus bisa. Dengan cara kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Jadi kalau pelayan Tuhan jalan-jalan ke rumah orang lain, pastikan saudara itu supaya orang itu setelah percaya Yesus, dia harus dibaptis dengan air dan kemudian dibaptis dengan apa sahata? Dengan Roh Kudus. Tandanya apa sahata? Berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, gimana kalau bahasa roh itu asli atau tidak? Kalau saudara betul-betul rendah hati. Kalau saudara betul-betul berserah. Kalau saudara betul-betul untuk Tuhan. Kalau saudara betul-betul mendapat upah sebagai pelayan Tuhan. Dan saudara-saudara masuk dalam kerajaan surga. Ya. Jadi jangan saudara bertemu dengan orang lain tidak bernubuat. Kalau toh bernubuat, saudara harus uji. Saudara itu doa dalam rohnya benar apa enggak. Doa dalam rohnya benar apa enggak diuji dengan 5 hal ini. Oke, bisa paham ya saudara? Ya. Tapi kebanyakan gereja-gereja itu terkamirkan dengan dunia. Ya. Mereka nggak mau bahasa roh karena bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Dan mereka dianggap orang gila. Wong ngomong kok nggak ngerti maksudnya. Maka itu, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara harus berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah kepada kita menafsirkan bahasa roh. Ya, jangan dihantam saja dengan berdoa dalam roh, tetapi satu kalimat dimaknakan dengan menafsirkan bahasa roh. Satu kalimat berdoa dalam roh ditafsirkan dengan menafsirkan bahasa roh. Ya. Itu supaya saudara tidak dianggap gila. Ya. Jadi begitu ya saudara. Semua kamu boleh bernubuat supaya kamu belajar seorang demi seorang. Saudara-saudara, nubuat itu benar apa enggak? Itu berasa. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh dan saudara itu betul-betul memenuhi syarat untuk berdoa dalam roh. Yaitu rendah hati, berserah untuk Tuhan, kita mendapat upah seorang hamba, dan kita memasuki kerajaan surga. Ya. Jadi saudara-saudara, ini mesti harus diuji betul-betul. Sebabnya saudara-saudara, kalau itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari bakat alamiah, saudara itu nggak dituntun Tuhan dalam kebenaran waktu berdoa dalam roh. Ya. Saudara juga nggak merasakan damai. Saudara tidak merasakan sukacita. Nah, saudara jadilah kita orang-orang yang benar. Bukan palsu, bukan KW, tapi original. Ya, gitu kan. Ya, ngapain kita jadi orang palsu? Kita mesti jadi orang anak Tuhan yang original. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, kadang-kadang orang itu imannya kurang. Ya, jadi perlu dibantu. Kalau saudara tumpang tangan kepada mereka, dia rasanya lebih mantep, sehingga dia berani berkata-kata dalam bahasa roh, begitu ya. Ketika Simon melihat, jadi orang yang berdoa dalam bahasa roh itu dapat dilihat. Ya. Simon ini si tukang sihir yang bertobat. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu bisa dilihat, bisa didengar.
Walaupun dalam perikop ini tidak dinyatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi Simon si tukang sihir ini bisa melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Lalu ia menawarkan uang kepada Yohanes dan Petrus. Kemudian ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya, jadi namanya si tukang sihir ya saudara. Ya, supaya dia bisa memuliakan dirinya sendiri. Kalau saya menumpangkan tangan atas orang lain, supaya orang lain penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita kan enggak. Kita hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk kepentingan sendiri. Nah, tadi Samaria, Pantekosta, yang kedua Samaria, sekarang Kornelius. Ya, Kornelius ini adalah seorang perwira. Ya, dia bukan orang Yahudi, tetapi saudara-saudara, Kornelius ini belum dibaptis Roh Kudus, belum dibaptis air. Dia baru percaya kepada Yesus. Kemudian datanglah malaikat Tuhan kepada Kornelius. Dia katakan, jemputlah Petrus. Ya, disuruh jemput Petrus itu. Kemudian Petrus dijemput dengan pengawal-pengawalnya, yaitu pengawalnya perwira ini, Romawi. Saudara-saudara, diajak ketika ketemu sama Kornelius, maka ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, mulai cerita saudara. Kenapa kok Tuhan Yesus suruh Kornelius jemput saya? Karena Tuhan Yesus pengen supaya semua orang diselamatkan dan semua orang dibaptis Roh Kudus, supaya semua orang dapat menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadi saudara, setelah engkau dipercaya Yesus, sudah dibaptis air, saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus. Gunanya apa saudara dibaptis Roh Kudus? Supaya saudara menjadi pemberita-pemberita kerajaan surga. Saudara jadi pemberita kerajaan surga belum? Atau jadi tukang ojek? Tukang jemput? Atau membuat orang itu menjadi murid Tuhan? Atau kita hanya ngajak orang untuk bawa ke gereja? Atau kita menjadikan dia murid Tuhan? Ini yang mesti direnungkan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi waktu Petrus cerita mengenai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Engkau akan diperlengkapi dengan Roh Kudus, supaya kamu terima kuasa. Ya, maka ketika Petrus sedang berkata demikian kepada Kornelius dan keluarganya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi kalau saudara bawa orang ke gereja, jangan begini, ntar gua ajak lu ke gereja, aku jemput ya. Ya penting itu dijemput. Tapi tujuannya itu menjadikan orang lain murid Tuhan. Kemudian biar dia itu menjadi satu dengan kita. Yesus kepalanya dan semua kita adalah anggota tubuhnya. Ya, jadi jangan dipecah ya. Oke. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, rombongannya Petrus, ya, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Ya, jadi saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan. Bisa dilihat nggak? Bisa. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kita ini diutus Tuhan untuk percaya kepada Yesus, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, supaya saudara-saudara, supaya kita bisa menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan. Ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ya saya tidak. Sekarang jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini di dalam Kisah 19 ayat 5 dan 6, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lah memang jemaat di Efesus belum dibaptis. Sudah percaya Yesus. Udah percaya. Sudah dibaptis, udah. Tapi baru baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sedangkan baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu bukan sekedar pertobatan. Tetapi kita percaya supaya kita dilahirkan kembali. Supaya kita bisa menjadi manusia baru. Supaya tubuh kita akan dimuliakan. Supaya kita bisa memerintah dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Supaya nanti kita pada langit dan bumi baru kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu bedanya ya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya baru bertobat, harus dilanjutkan sampai menerima Tuhan Yesus. Artinya sampai menerima Roh Kudus. Artinya saudara sampai jiwa kita berubah. Bukan rohnya saja yang dilahirkan baru, tapi ada perubahan jiwa yang disebut manusia baru. Jangan cuma jiwanya yang berubah, tetapi sampai saudara, tubuh saudara disembuhkan. Ya. Sampai tubuh saudara dimuliakan. Itu yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Ayat 6. Siapa ini rasul di sana? Ya jelas sudah ada tulisannya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Nah, saya tahu udah diuyul-uyul kepalanya dulu enggak? Ya kan? Jadi yang saya bicarakan itu bukan asbun. Tidak boleh asal asbun. Tetapi semuanya harus ada fakta, bukti. Buktinya apa? Alkitab. Ya. Kita tidak boleh punya dasar lain selain Alkitab. Karena Alkitab itu adalah ilham dari Roh Kudus. Dan ketika Petrus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan penubuat. Ya. Jadi kita punya ini bahasa roh harus didasari dengan 5 dasar tadi. Untuk apa saudara? Menguji apakah nubuat itu orisinil tidak. Atau KW. Ya. KW itu bisa saudara. Dari perasaan saudara. Dari intuisi saudara. Ya, bisa. Tapi KW karena bukan dari roh, bukan dari Roh Kudus. Dan ini tuh bedain tuh susah. Maka itu karena kebingungan gereja ambil keputusan. Ya. Sebagian gereja ambil keputusan.
Daripada ribet-ribet, nggak usahlah yang begitu-begitu, ya kan? Tapi kita harus, karena Tuhan itu sediakan berdoa dalam bahasa roh, tetapi Tuhan juga sediakan nubuat. Bagaimana nubuat ini bisa berfungsi untuk jemaat? Saudara harus berdoa dalam roh secara orisinil. Ya. Orisinilnya gimana, saudara? Saudara harus rendah hati. Yang kedua, apa? Berserah. Jadi kalau saudara mau berdoa dalam bahasa roh, itu betul-betul rendah hati. Betul-betul berserah. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Hanya Engkau yang menolong aku. Maka itu sebelum saudara jadi singer, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Jangan di atas Tuhan. Ya. Langsung saudara nangkring di atas. Wih, keren banget ini. Ya, saudara dan saya harus rendah hati. Ya, namanya pelayan Tuhan. Saya melayani Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Jadi kita betul-betul rendah hati. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain langsung nangkring saja. Kan nggak begitu lagunya kan? Jadi saudara harus betul-betul bahasa roh saudara dan nubuat saudara teruji dengan saudara rendah hati, berserah untuk Tuhan, dapat upah dari Tuhan dan menikmati kerajaan surga. Nah, saya kira kelihatannya nggak bisa melanjutkan, yaitu poin yang kelima. Poin yang kelima ini lebih dalam lagi. Intan, poin 5 dikeluarin ya. Berikut isinya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita